الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ورسول بعده وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد، فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم. Bapak Ibu hadirin wal hadirat sedang jemaah salat subuh Masjid Raya Andaleh yang dimuliakan Allah. Segala puji hanya bagi Allah yang kita senantiasa bersyukur kepadanya. Kembali Allah pertemukan kita dalam majelis yang mulia, dalam ibadah yang mulia, serta bersama orang-orang yang mulia. Dan mudah-mudahan di sisi Allah kita diangkat pada derajat yang mulia dan kelak dimasukkan ke dalam surganya yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ketua Pengurus Masjid Raya Andaleh dan jajarannya, yang terhormat para tokoh masyarakat, Tungku Tigo Sejarangan, Ninik Mama, alim ulama Cadiak Pandai, Sarato Ketua RW, Ketua RT, serta perangkat-perangkat lainnya, Kapai Tampe Batanyo, Kapulang Tampe Kaba Barito. Yang terhormat ustadz-ustadz kita yang senantiasa mendampingi dan mengimami salat-salat kita, umumnya kepada seluruh jamaah, tidak disebut nama dan gelar, insya Allah kita semua dimuliakan Allah. Amin ya rabbal alamin. Sehat-sehat sadonya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Baru kali kok Bapak Ibu ambo disorot 3 kamera. Mikrofonnya pun ada 3 puluh, Masya Allah. Nah, luar biasa Masjid Raya Andaleh. Yang iko video ambo pribadi Bapak Ibu. Jadi ambo izin merekam. Insya Allah beko video ko akan diposting di media sosial. Tapi tidak seluruhnya, berupa potongan 1 menit 1 menit. Sebab orang kini kan tidak ada waktu Bapak Ibu untuk menonton video yang lama takah itu. Jadi sambil lewat samini diposting, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bagi Bapak Ibu ambo yang punya Facebook barangkali bisa tambahkan ambo sebagai teman di Muhammad Siddiq Lubis. Alhamdulillah lah banyak video ambo posting di situ, semenit mudah-mudahan ada manfaatnya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, waktu kita tidak banyak. Adapun materi kita pada subuh kali ini, kita akan coba tinjau tentang syukur. Syukur sudah menjadi istilah yang akrab di telinga kita. Syukur bukanlah istilah yang asing lagi. Selalu kita dengar dalam pembukaan acara, dalam memulai ceramah, puji syukur kehadirat Allah, syukur alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan, dalam Al-Quran Allah sampaikan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, maka aku tambahkan nikmat. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Namun kalau kamu kufur, tidak bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya azab Allah itu pedih. Jadi kalau tidak bersyukur, maka diancam dengan azab yang pedih. Nah, Bapak Ibu, pertanyaannya, nan bersyukur konan ma sabananya? Allah duduk alun dek kita Bapak Ibu. Apa nan bersyukur tuh? Apakah bersyukur itu ya sebagaimana disampaikan pembawa acara, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah? Apakah bersyukur cukup dengan mengucapkan alhamdulillah saja? Nah, jadi nan bersyukur tuh nan ma sebenarnya harus kita duduk kan Bapak Ibu. Sebab ancamannya pedih. Kalau tidak bersyukur, ancamannya adalah azab yang pedih dari Allah. Maka bersyukur ini sangat tegas dan wajib hukumnya bagi kita semua. Oleh karenanya Bapak Ibu, penting bagi kita untuk memahami apa sebenarnya yang dimaksud dengan syukur tersebut. Bapak Ibu yang dimuliakan, maka dalam pertemuan kali ini akan kita kupas secara singkat. Kita ambil temanya 4 tahapan bersyukur.
Nah, jadi kita bagi menjadi 4 tahapan. Apa saja? Yang pertama, menyadari nikmat Allah. Nah, mengapa ini tahap yang pertama? Sebab kalau kita tidak sadar dengan nikmat Allah, ba'aka mensyukurinya. Kalau tidak sadar kita sedang mendapatkan nikmat Allah, ba'a kita akan mensyukurinya. Maka untuk bersyukur, yang pertama yang harus kita lakukan adalah menyadari nikmat Allah yang ada pada hidup kita. Sementara nikmat Allah kok banyak atau sakit deh? Banyak. Quran surah Ibrahim ayat 34. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andai kamu coba menghitung nikmat Allah, kamu tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Bapak Ibu naik motor, naik oto, 100 meter di muka ada lampu merah. Nah, tadi lampunya masih merah, tapi pas Bapak Ibu ladake, lampu merah tadi berubah hijau. Sehingga tidak perlu berhenti lah Pak. Tinggal lanjut saja jalan Pak. Lai pernah Bapak Ibu mengalami takah itu? Itu nikmat Allah atau bukan? Nikmat Allah atau bukan? Nikmat Allah. Ibu-ibu pakai kakadai malam-malam. Nah, kalau malam kan tidak nampak langit. Ibu-ibu tidak bawa payung. Alas-alas saya dari kadai, ibu balik ke rumah, pas tiba di rumah, hujan labek langsung. Tidak akan hujan ibu-ibu. Sempat kehujanan tadi tak kurang ibu di kadai. Itu nikmat Allah atau bukan? Nikmat Allah. Bapak ibu pergi ke rumah sakit, misalnya ada kontrol baru jadi praktek jam 10 tapi Bapak Ibu tiba jam 2 balik, tak lambat 2 jam. Dalam hati lah pulang lah dokter kok, badan lah sakit, ubek lah habis, tak jadi lo baru ubek. Tiba rumah sakit, kiranya dokter tu tak lambat lo tiba. Baraka sanang hati Bapak Ibu. Itu nikmat Allah atau bukan? Nikmat Allah. Quran surah Al-Baqarah 243. Innallaha ladzu fadlin 'alan nas walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Allah itu banyak sekali nikmatnya kepada manusia, tetapi manusia tidak mensyukurinya. Kenapa? Tidak sadar dia sedang mendapatkan nikmat Allah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan, jadi nikmat Allah itu nanma Ustaz. Semua kebaikan yang kita dapatkan dalam hidup ini, dari yang paling kecil sampai yang paling besar, semua itu adalah nikmat Allah. Yang ambo sabuikan tadi, itu yang sepele-sepele saja baru Bapak Ibu. Yang remeh-temeh kita anggap, tidak kita sadari. Padahal semua itu nikmat Allah. Nah, maka inilah tahapan yang pertama dalam bersyukur. Hendaklah kita menyadari nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Sekecil apapun itu, lihatlah sebagai nikmat Allah. Apa yang kita dapatkan? Hati menjadi lapang. Kalau kita pandai mencelek nikmat Allah Bapak Ibu, hati menjadi lapang. Bahkan ada seorang ibu-ibu yang abang ngobrol langsung jo beliau, kisah nyata. Jadi ibu kok rumahnya kebanjiran. Kebanjiran itu nikmat atau musibah? Musibah apa Ibu? Hanya kebanjiran iya, tidak kebanjiran pitih doh. Nah, kalau kebanjiran pitih ya nikmat mah. Jadi rumahnya kok kebanjiran, tapi apa yang beliau ucapkan? Alhamdulillah, dek karena banjir kok bisa kami memberasihan rumah. Alhamdulillah Pak. Bisa melihat nikmat Allah bahkan dalam kesempitan yang dialami. Nah, jadi kalau kita lihat banjir tadi dari sisi buruknya banyak. Masuk biawak ke dalam rumah, masuk air ya kan, barang-barang rusak, karateh cair sadonyo. Tapi kalau dicaliak dari sisi eloknya, agaro-garo kotor tuh amangko kita bersihkan. Nah, maka hati pun menjadi lapang dengan kita menyadari nikmat Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan, kemudian tahapan yang kedua, setelah kita menyadari nikmat Allah itu,
kita puji Allah atas nikmat tersebut. Bagaimanakah kita memuji Allah? Mengucapkan alhamdulillah. Disiko yang alhamdulillah tadi. Alhamdulillah ini bukan kalimat main-main. Bahkan Al-Quran dibuka dengan alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin. Ini menunjukkan alhamdulillah ini kalimat yang sangat tinggi, yang sangat agung. Bahkan Al-Quran pun dibuka dengan memuji Allah, dengan alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan, apa kata Nabi? Innallah la yarda 'anil 'abdi. Sesungguhnya Allah itu ridha kepada seorang hamba, ya'kulul aklah fayahmaduhu 'alaiha. Yang jika dia makan suatu makanan, dia puji Allah atasnya. Wa yashrabu syarbah fayahmaduhu 'alaiha. Jika dia minum suatu minuman, dia puji Allah atasnya. Bapak Ibu yang dimuliakan, mengucapkan alhamdulillah memang kalimat yang ringan dan sangat mudah untuk dilakukan. Tapi siapa sangka mengucapkan alhamdulillah itu amalan yang sangat dicintai Allah. Bahkan Allah ridha kepada orang yang suka mengucapkannya. Maka sering-seringlah mengucapkan alhamdulillah. Bapak Ibu dari rumah tadi tiba di masjid gitu kok ada mengucapkan alhamdulillah Bapak Ibu? Lai, alun. Kalau alun, ucapkan lagi nih Bapak Ibu, apa aja yang tunggu lagi. Nah, jadi kita mengucapkan alhamdulillah itu setiap mendapatkan nikmat Allah dan setiap ingat dengan nikmat Allah. Setiap sadar dengan nikmat Allah. Tadi malam misal dapat nikmat, alhamdulillah di balian martabak di apa kan? Takana ibu kini, kini ucapkan alhamdulillah bu. Memang sarancanya itu tadi malam tuh bana diucapkan, tapi misal lupa, takana gini, ucapkan alhamdulillah pas takana tuh. Maka hati kita semakin lapang Bapak Ibu. Kita merasa diutamakan, dispesialkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan, maka setiap kita mendapatkan nikmat dan setiap mengingat kebaikan, maka ucapkanlah alhamdulillah. Termasuk di situasi genting. Di siko yang orang banyak kanai Bapak Ibu. Misal ada orang yang tagalincia, lantai licin, jadinya lewat tagalincia. Tapi lain tidak sampai tajatuh, alhamdulillah. Kaki saja yang bergesernya, tapi lain masih tagak. Di situ biasanya apa yang terucap? Sampai lain apa udah nggak? Caru Ustaz. Bapak Ibu, seharusnya yang kita ucapkan alhamdulillah. Kenapa? Sebab Allah sudah menyelamatkan dia dari musibah yang besar. Sempat tajatuh tadi Bapak Ibu, langsung tadu dua misalnya. Atau tati lantang, atau tati lungkui. Nggak ada lamanya hidup walai. Patah, keselio, yo kan? Bolak-balik ke rumah sakit, minum obat ndak baranti-baranti, nan sakit ndak jauh cegak-cegak. Tapi Allah selamatkan, kaki saja yang bergesernya, tapi lain masih tagak. Alhamdulillah ya Allah, untung ndak jatuh. Gitu acok lupa di situ Bapak Ibu. Dalam situasi-situasi genting, lupa kita sedang mendapatkan nikmat Allah. Termasuk, itu nan ibu-ibu biasanya. Nan apa-apa, kadang di jalan kok Pak. Itu kan elok-elok, saya jalan bawa motor atau bawa oto kan. Tiba orang di muko, nyopotong oto di mukonya Pak, hampir akan nyawa Pak. Jadi, saketek saja ya. Saketek lagi kan naik. Lagi tak bayang Ibu ya. Saketek lagi kan naik. Biasanya apa-apa aku langsung, bakal nyuari lo orang yang di belakang atau Ibu. Nyolah kabur, cali lo belakang gitu kan. Seharusnya yang diucapkan apa? Alhamdulillah, untung ndak kanai. Sempat kanai tadi Bapak Ibu. Ndak ketampe karajo baiknya do KM Jamil. Ya kan? Bara kanai oto rusaknya tuh. Diselamatkan Allah dari musibah yang besar. Ndak sadar sedang mendapatkan nikmat Allah. Betapa banyak situasi seperti ini Bapak Ibu. Setan langsung dibakarnya amarah dalam hati kita. Nyudian kompor gas langsung langsung api itu bangkit langsung kan. Sehingga kita terlupa kita baru saja mendapatkan nikmat yang besar dari Allah.
Maka selalu ingat nikmat Allah. Yang kedua, ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, untung tidak jatuh, untung tidak kanai. Allah paling suka nantakah itu tuh Pak Ibu. Allah suka dengan orang yang suka memujinya, apalagi di situasi-situasi genting seperti itu. Maka jangan lupakan alhamdulillah. Apa saja yang kita kerjakan selalu sempurnakan dengan alhamdulillah. Insya Allah kita masuk ke dalam hamba-hamba yang diridhai Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan. Kemudian yang ketiga, setelah kita menyadari nikmat Allah, lalu kita puji Allah atas nikmat tersebut, sudahkah disebut bersyukur? Belum, atau belum sempurna. Kenapa? Sebab misal ada orang yang keluar gajinya tanggal 1 awal bulan, keluar gajinya, nyo sadari itu sebagai nikmat Allah, lulusnya tahap pertama, nyo puji Allah atas nikmat itu, alhamdulillah lah keluar gaji ambo, lulus tahap kedua, kironyo pitih gaji tadi nyo pakai untuk judi online. Apakah bersyukur namanya? Tidak. Kita masuki tahapan yang ketiga dalam bersyukur, menggunakan nikmat yang dikasih Allah untuk yang disukai Allah. Kamu ulangi Bapak Ibu, menggunakan nikmat yang diberikan Allah untuk yang disukai Allah. Dan inilah inti bersyukur itu. Jadi nan bersyukur tuh ikonya Bapak Ibu, intinya. Allah kasih kita nikmat, pakai untuk yang Allah suka. Allah kasih kita nikmat sehat, pakai badan yang sehat ini untuk yang Allah suka. Bagaimana? Sholat kita ke masjid, ada wirid hadiri, ada kajian, ibu-ibu dengan majelis ta'limnya, ada kegiatan-kegiatan positif yang bermanfaat bagi masyarakat, bagi umat, ikuti. Sebelum datang masa di mana badan ini ingin melakukannya tapi tidak bisa lagi. Betapa banyak saudara-saudara kita yang ingin duduk di sini bersama kita, tapi apa daya terbaring di rumah sakit atau terbaring di rumah mereka. Lewat speaker saja mandangannya Bapak Ibu. Maka selagi tubuh masih sehat, pakai untuk yang Allah suka. Itu baru namanya mensyukuri nikmat sehat. Kita punya harta, maka syukuri. Belanjakan yang baik-baik. Nafkahi keluarga kita. Bagi bapak-bapak punya usaha, keluarkan gaji karyawan kita, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan sebagiannya kita infakkan, kita sedekahkan ada yang membutuhkan. Punya nikmat kendaraan roda 2, pakai untuk membawa kita ke masjid, ke tempat-tempat yang baik. Punya roda 4, ajak keluarga kita. Ada ustadz yang datang, misal tabligh akbar, Ustaz Abdul Somad, Adi Hidayat, tibo kasinan, bawa keluarga sadonyo. Maka gunakan segala fasilitas yang Allah kasih untuk yang baik-baik, untuk yang Allah suka. Inilah inti bersyukur itu Bapak Ibu. Kita umpamakan, misal Bapak Ibu punya anak bujang, Bapak Ibu balikan baju batik nan maha, haragonyo 1 juta. Baju batik harago 1 juta. Diagiah ke anak bujang. Harapan Bapak Ibu, baju batik aku dipakai, dijago elok-elok, dicuci, disetrika, kemudian dipakai untuk akamas haji, dipakai untuk agenda-agenda yang penting. Kironyo de anak bujang ko, nyo pakai baju batik nan maha harago 1 juta tadi Pak, untuk main bola. Nyo sliding lo orang Pak. Ya kan? Nyo sliding lo orang sampai baju tadi cabia, centang perenang, antu belau. Kira-kira Bapak Ibu mancalia itu senang atau kecewa? Kecewa. Baju batik nan maha dipakai main bola, hujan-hujan. Pas pulang anak tadi ke rumah, lah basah-basah, lah kotor, langsung dapat azab yang pedih dari Bapak Ibu langsung. Karena lampang, karena berangan, waang den balian baju mahal-mahal, pakai lu main bola. Dak kan den balian ledo. Dak kan den balian nang ledo. Itu yang keluar dari lisan Bapak Ibu. Langsung terputus nikmat. Selesai sampai di situ. Tapi kalau baju batik tadi nyo pakai untuk akamas haji, tambah rajin nyo akamas haji karena itu. Kan ada anak-anak kita Pak Ibu, kalau di balian barang yang baru gitu kan, tambah rajin nyo. Di balian tas baru, tambah rajin nyo baraja. Di balian sepatu baru, tambah
capeknya jago pagi. Nah, senangnya gitu. Anak tadi nyo pakai baju batik itu untuk ke masjid, tambah rajin lo nyo ke masjid. Masya Allah, gagahnya anak ambo leh. Senang matu mancaliak. Biswa ambo balian yang lebih maha pada itu leh. Itu yang terlintas di lisan Bapak Ibu. Biswa ambo balian yang lebih maha pada itu leh. Takah itulah kira-kira perumpamaan nikmat Allah Bapak Ibu. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, kamu pakai nikmat itu sesuai yang aku kehendaki, maka aku tambahkan nikmat. Semakin banyak, semakin bagus kualitasnya. Akan tetapi wala in kafartum, kalau kamu tidak bersyukur, kamu sia-siakan nikmat yang aku berikan, kamu pakai entah untuk apa-apa, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Bapak Ibu yang dimuliakan. Kemudian yang keempat, yang terakhir, tahapan yang terakhir dalam bersyukur adalah jadilah kita orang yang disenangi Allah. Inilah puncak bersyukur itu. Tadi inti bersyukur, nani koko puncak bersyukur. Allah sudah berikan banyak nikmat dalam hidup kita yang tidak terhitung jumlahnya. Tidak usah jauh-jauh kita dari lahir sampai kini Bapak Ibu. Yang hari ko saja dari jago lalu tadi sampai kini itu tidak taetong bara banyak nikmat Allah. Bahkan tidak usah yang hari ko, yang di sabatang badan ko sajalah. Lapeh sagalonyo Bapak Ibu, tinggal sabatang badan ko, itu tidak taetong bara banyak nikmat Allah. Ingat, dalam tubuh kita ini ada organ-organ yang bekerja dengan baik. Ada sel-selnya yang jumlahnya itu jutaan, sel-sel yang menyusun tubuh kita. Dan setiap sel itu ada sistemnya sendiri. Bakarajo sel itu di tubuh awak kok Bapak Ibu, mangko bisa tagak badan awak mau dikini kok. Maka bisa sehat, kita bisa melaksanakan aktivitas sebab sel-selnya bekerja dengan baik. Belum lagi urat-urat syaraf, urat-urat nadi yang menjalar di seluruh tubuh kita, sangat kompleks, sangat ribet. Tetapi semuanya bekerja dengan baik sehingga badan kita bisa bergerak semau kita. Bapak Ibu di siko kalau makan, ada ndak yang mamuta lambuangnya surang? Ada ndak Bapak Ibu? Ada ndak yang memasukkan makanannya ke dalam ususnya surang gitu? Ndak ada Bapak Ibu. Tugas kita makan saja. Makan, kunyah, lulu. Salabiahnya Allah mangarajuan Bapak Ibu. Tugas kita barango saja. Siapa yang menyangka dalam pernapasan ambo sabantah kok ada pertukaran oksigen dalam darah. Nah, lah cocok ambo jadi guru biologi, Bapak Ibu. Ya kan? Memang para lu iko sesekali kita ungkap. Nah, boleh kita sadar betapa banyaknya nikmat Allah. Tugas kita barango saja. Salabihnya Allah mangarajuan. Tugas kita makan saja. Salabihnya Allah yang menyerap sari-sari makanannya, Allah yang memisahkan ampasnya, Allah yang menyebarkan ke seluruh tubuh. Betapa ringan tugas kita Bapak Ibu. Latakah itulah banyaknya nikmat Allah, kemudahan hidup yang Allah berikan. Sudah sebanyak itu fasilitas yang diberikan. Kita bisa makan, minum, kita punya penghasilan yang cukup, kita punya rumah yang nyaman, kita punya kehidupan yang merdeka, kita bisa melakukan apapun yang kita inginkan. Allah mau jadi sarugo hidup itu lengkapnya fasilitas, ndak namuah jo taat kepada Allah. Masihnya tinggalkan saja sholat. Maksudnya tinggalkan jua puaso. Orang puasonya makan. Baan ndak kamurka Allah Bapak Ibu. Maka wajar orang yang ndak bersyukur itu diberikan azab yang pedih. Sebab bersyukur kok bahasa kitanya tahu diuntuang. Itu Bapak Ibu. Kalau kita nio tahu apa bersyukur itu dalam bahasa kita, tahu diuntuang. Artinya orang yang ndak bersyukur itu orang yang ndak tahu diuntuang. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan, maka bagaimana di puncak bersyukur ini? Yang pertama, kewajiban kita kepada Allah kerjakan. Allah wajibkan kita sholat, kerjakan sholat. Allah wajibkan kita puasa, kerjakan puasa. Allah suruh kita untuk tidak bermaksiat, maka jangan kerjakan. Orang yang tidak sholat, itu orang yang tidak bersyukur Bapak Ibu. Jadi jangan ada orang yang tidak sholat gitu kan, apa lagi bersyukur pada Allah. Tidak sholat, tidak bersyukur Bapak Ibu. Ya, tidak tahu diuntuang. Nah, kemudian yang kedua, setiap aktivitas kita niatkan untuk Allah. Bacakan bismillah ketika melakukan, kerjakan sebaik-baiknya, jauhi larangan Allah. Ampe kok Bapak Ibu, setiap aktivitas kita
Niatkan karena Allah, bacakan bismillah ketika mau melakukan, kerjakan sebaik-baiknya, dan jauhi larangan Allah ketika melakukannya. Ibu-ibu memasak di dapur, Bu, niatkan karena Allah, Bu. Kemudian bacakan bismillah ketika ibu mau masak. Kemudian masak dengan sebaik-baiknya. Masak yang lama untuk apa? Untuk anak-anak, Bu. Dan jauhi larangan Allah ketika melakukan. Misal ibu berang kapak, jangan dimasukkan pula racun ke situ, Bu. Itu tidak bersyukur namanya tuh. Apa-apa atakah itu pula, Pak? Keluar mencari nafkah, niatkan karena Allah. Bacakan bismillah ketika melakukan. Kerjakan pekerjaan sebaik-baiknya dan jauhi larangan Allah ketika melakukan. Nampak pitih taunggo, kalau bukan punya kita jangan diambil. Jangan dicurangi orang amanah kita dalam bekerja. Maka inilah yang kita lakukan setiap harinya, setiap bulannya, setiap tahunnya, sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan, maka inilah 4 tahapan bersyukur itu. Yang pertama tadi, hendaklah kita selalu sadar akan nikmat Allah. Yang kedua, hendaklah kita puji Allah atas nikmat itu, alhamdulillah. Yang ketiga, gunakan nikmat itu untuk yang Allah suka. Dan yang keempat, jadilah kita orang yang disenangi Allah. Persembahkanlah hidup kita ini hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sudah memberikan banyak nikmat kepada kita, bahkan tidak terhitung jumlahnya. Inilah bersyukur itu, Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita semua dihitung sebagai hamba yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu saketek yang bisa mau sampaikan Bapak Ibu. Mohon maaf kalau terlampau lama, di siko batasannya 20 menitnya. Kok kayaknya lah biasa ketek. Mudah-mudahan ada manfaatnya Bapak Ibu. Terima kasih, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.